Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari angle yang ini, Ustadz ingin sampaikan bahwa kalau kita semua kalian, anak-anakku sekalian, semuanya, profesi apapun, kalau ingin mendapat lonjakan derajat di sisi Allah, maka pergaulilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil wal muhajirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khair min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Para alim, para kiai, para ustadz, para pengasuh, juga terkhusus segenap pengurus takmir, pengurus lingkungan, hadirin hadirat di Mushola Riyadhus Shalihin, Geraha Bumi Ayu, Dawuhan Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama turun hanya berupa kalimat-kalimat yang dituntunkan secara talaki dari malaikat Jibril alaihissalam. Talaki maksudnya diajari perlesan, perlesan ditirukan. Jadi Al-Quran itu bisa dihafal, ya mas ya, bisa dihafal meskipun orang belum bisa baca. Posisi ketika Nabi mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril yang pertama, posisi Nabi itu adalah ummi, tidak tahu huruf, tidak ngerti baca, tidak ngerti tulis. Bahkan ketika disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra Muhammad, saya tidak bisa baca, bacalah, saya tidak bisa baca, sampai berulang-ulang. Baru setelah dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Rasul menirukan. Itu namanya talaki. Makanya anak-anak sekalian, di sekolahnya Ustadz itu, di Al-Firas itu ada namanya TK Tahfidz. Orang pada tanya, Ustadz gimana caranya, orang belum bisa baca kok diajari menghafal Al-Quran. Justru belum bisa baca itu ya, menghafal Al-Quran tidak disyaratkan harus sudah bisa baca. Rasul itu sampai khatam Al-Quran, hafal 30 juz, beliau nggak bisa baca. Ummi beliau, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi hafal 30 juz. Iya. Dan setiap Ramadan kini store yang murojaah ke malaikat Jibril alaihissalam. Itu ya, turunnya Al-Quran bukan berupa benda seperti ini. Kalau ini namanya mushaf. Nah, hakikat Al-Quran itu adalah apa yang terucap sebagai kalam Allah, sebagai petunjuk atau sebagai panduan hidup manusia. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sekarang kita akan petakan Al-Quran itu kenapa turun ya, sebagai petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini di dalamnya turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Jadi tidak hanya bagi orang Islam, tidak hanya bagi orang yang beriman, tetapi bagi manusia secara umum.
Di sana ada penjelasan-penjelasan ya. Nah, Al-Quran ini mengandung keistimewaan yang sangat besar. Keistimewaan dari segi waktu turunnya. Beliau Al-Quran ini turun di waktu di bulan Ramadan, di malam kemuliaan di Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu menjadi, di saat turunnya Al-Quran itu menjadi bernilai 1000 bulan lebih. Khairun min alfi syahr. Di malam itulah Al-Quran turun, maka malam itu menjadi malam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar itu kita ngaji hanya satu huruf saja, nun, terus ketiduran, pas itu malam Lailatul Qadar itu di sisi Allah sama kita ngaji nun selama 83 tahun lebih, nggak berhenti ngaji nun terus. Bayangkan nun sampai 83 tahun. Bayangkan, padahal Al-Quran itu dibaca satu huruf berlipat 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, berlipat-lipat oleh Allah sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, memberikan, mengaruniai semau-mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alfi syahrin itu hanya patokan, hanya ilustrasi. Maka tidak disebut hanya alfi syahrin saja, tetapi khairun min alfi syahr. Lebih besar atau lebih banyak dari 1000 bulan. Kalau sudah dikatakan lebih banyak atau lebih baik, kelebihannya bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa 100, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa tidak terbatas. Namanya khairun min alfi syahr. Nah ini, maka nanti ketika sudah 10 akhir Ramadan, ajak ayahnya yang bapak-bapak, nggak apa-apa, ajak ibu-ibunya beriktikaf yang memang musola atau masjid yang memang menyediakan untuk iktikaf di sana. Nah, kita iktikaf dalam rangka apa? Menyongsong, memantaskan diri untuk mendapatkan keberkahan malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Ini dari segi waktunya, bulan Ramadan. Dan karena bulan Ramadan itu turun Al-Quran, maka dia menjadikan bulan yang sangat bernilai, terkhusus di malam ketika turun itu. Secara umum Ramadan adalah bulan yang sangat bernilai sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu atau ketuanya atau pimpinannya dari semua bulan yang ada. Itu Ramadan. Karena apa? Di bulan itu turun Al-Quran. Kemudian dilanjutkan faman syahida minkumus syahr falyasum. Dan apabila kalian dalam hidup kalian itu menjumpai atau menangi, bahasa Jawanya, mendapati, berkesempatan menemukan bulan Ramadan, maka kalian berpuasalah. Jadi di sini Ramadan kita wajib berpuasa itu tidak lain adalah dalam rangka karena mulianya bulan Ramadan. Mulianya bulan Ramadan karena di dalam Ramadan itu ada Al-Quran yang turun. Maka sebagian orang lebih suka menyatakan bahwa Ramadan itu bukan syahrul siyam, bukan terutama itu, tetapi justru syahrul Quran. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan dari segi waktu, karena turun di suatu waktu, maka waktu itu menjadi teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi personal, Al-Quran tidak turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid, bahkan juga tidak turun kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah Rasul pilihan, Rasul dari segala Rasul, di mana setiap Rasul yang diutus sebelum-sebelumnya, sejak Nabiullah Adam, semua Nabi dan Rasul ketika dibaiat oleh Allah menjadi utusannya, dijanji ya, di apa, semacam MOU begitu, untuk apabila nanti turun
Muhammad sebagai utusan, maka nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu ini wajib tunduk kepada pensyariatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka semua mengiyakan dan mempersaksikan. Ini makanya adik-adik sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi dan rasul yang diberi hak untuk memberikan syafaat kelak di akhirat, di yaumil kiamat. Nabi-nabi yang lain tidak, gitu. Karena sejatinya, hakikatnya Muhammad SAW ini adalah nabinya semua nabi dan seluruh umat manusia. Sejatinya seperti itu. Nah, ini dari segi orang yang diberi Al-Quran menjadi sedemikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang menjadi kurir, yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan Al-Quran, yakni malaikat Jibril alaihissalam, karena mendapatkan kepercayaan atau amanah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pangkat dia naik seketika menjadi ruhul amin, menjadi aminus sama, menjadi roh yang terpercaya dan menjadi kepercayaan yang terpercaya segenap penduduk langit. Maka di dalam surat Al-Qadar itu tanazzalul, kalau nazala ini hanya turun, kalau tanazzalul ini turun secara berdampiak-dampiak, berombong-rombongan. Tanazzalul malaikati, malaikat turun berombong-rombong berjuta-juta, dipimpin oleh warruhu, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, turun ke langit dunia untuk memberikan di malam kemuliaan itu, untuk memberikan, menyampaikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang malam itu sedang beribadah. Sebab Al-Quran, maka Jibril alaihissalam dinaikkan derajatnya oleh Allah sebagai penghulu dari segenap malaikat yang ada. Hebat apa hebat? Yang hebat apa? Al-Quran atas izin Allah. Anak-anak sekalian, dari angle yang ini Ustadz ingin sampaikan bahwa kalau kita semua, kalian, anak-anakku sekalian, semuanya profesi apapun, kalau ingin mendapat lonjakan derajat di sisi Allah, maka pergaulilah Al-Quran. Kita bergesekan, bersentuhanlah, berinteraksilah intens dengan Al-Quran. Karena sejarah membuktikan, pensyariatan kita telah secara terang benderang menyatakan bahwa siapapun yang berinteraksi, yang menjadi yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta itu manusia, hatta itu malaikat, apakah itu juga waktu dan tempat, bulan dan seterusnya, semuanya menjadi mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita sebagai pelajar, kalau kita ingin hebat sebagai pelajar, maka gelutilah Al-Quran. Belajar apa saja. Kita sebagai karyawan, kita sebagai profesional, kita sebagai birokrat, kita sebagai politisi, kalau ingin hebat di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka berinteraksi intenslah dengan Al-Quranul Karim. Interaksi intens, memperlakukan Al-Quran dengan benar. Ya. Bagaimana memperlakukan Al-Quran dengan benar? Yang pertama, kita harus mempelajari Al-Quran. Harus mempelajari Al-Quran. Kita harus membacanya sebagai bacaan, karena Al-Quran adalah bacaan. Quran adalah bacaan, Al-Quran itu adalah dia yang menjadi bacaan secara spesifik, yang bersifat superlatif, karena dia dibaca berulang dan tidak menimbulkan kebosanan. Tetapi karena membaca Al-Quran itu ibadah, maka setan bermain. Kalau baca koran 3 jam itu menter, kalau baca Al-Quran 3 menit sudah ngantuk. Betul. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu fadilahnya besar, dan setan tidak rela kalau manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah maka diganggu sedemikian rupa. Diganggu, dihalang-halangi, dibikin ngantuk, matanya ditaburi tepung, ditaburi macam-macam supaya ngantuk gitu. Iya, betul itu. Itu Al-Quran.
Jadi yang pertama harus kita sikapi, kita harus bisa membaca dulu. Harus belajar membaca. Di musola-musola, di masjid-masjid, di surau-surau ada TPQ, ada dengan berbagai macam metode. Ada tilawati, ada kiroati, ada al-barqi, ada wafa, ada banyak sekali sekarang metode-metode. Itu semua sah dan itu semua bagus dipakai. Bagus dipakai. Ya, belajar membaca. Kemudian level kedua kita menyikapi Al-Quran ini adalah memperbanyak membaca dan menghafalkannya. Kalau yang pertama tadi belajar membaca, menguasai makhrijul hurufnya, tajwidnya, sehingga bacaannya bagus, tahsinnya itu tepat begitu ya, makhrijul huruf dan tajwidnya itu kuasai. Biasanya di level-level masih TK, SD, SMP, SD. Anak-anak kita kalau sudah SD itu sudah khatam Iqra misalkan, sudah khatam sampai jilid 6. Kemudian ada tren kalau sudah SMP, sudah SD khatam, SMP sudah selesai, dianggap Quran itu cukup dipelajari hanya dengan cukup dibaca, cukup bisa membaca, selesai, sudah khatam, sudah disorokkan, sudah ditetenkan ke ustadznya, sudah 30 juz, sembelihkan ayam, selamatan, khataman, sudah khatam Al-Quran, sudah dianggap selesai. Padahal itu masih level pertama. Level kedua memperbanyak membaca dan menghafalkannya, itu level yang kedua. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran secara intens adalah juga mentadaburinya, mengamati maksudnya, menguasai isinya, memahami isinya. Ini namanya tadabbur. Kemudian level yang keempat adalah mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran turun membawa berjuta keistimewaan, tidak saja bagi Al-Qurannya itu sendiri. Al-Quran itu adalah mukjizat, dan mukjizat yang terbesar sepanjang sejarah kenabian dan kerasulan yang pernah ada. Tongkat Nabi Musa alaihissalam, pernah dengar ya? Tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan laut, lautnya terbelah. Iya, Nabi Musa ini penggantinya adalah Nabi Harun. Tongkatnya Nabi Musa ketika dipegang oleh Nabi Harun tidak dapat pahala apa-apa. Memegang mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud punya seruling, salah satu mukjizat juga seruling, meskipun tidak termasuk ulul azmi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa tadi sudah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua mukjizat-mukjizat ini tidak bermanfaat bagi manusia secara langsung. Dia hanya dikhususkan oleh Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah dan pembuktian bahwa dia adalah Rasul, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Quranul Karim itu berganti generasi. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya terutama, ini tetap mengalirkan pahala. Ini bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat-mukjizat yang selain Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, kita hidup punya tujuan. Tujuan kita hidup itu adalah dalam rangka mencari bekal, kemudian kelak ketika kita meninggalkan dunia, mencapai finish akhir, yakni surga. Betul apa betul? Semua yang kita upayakan di dunia ini adalah dalam rangka agar kita terkondisi kelak masuk surga. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, di secara spesifik lagi adalah sebagai hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang akan memperoleh manfaat dari Al-Quran itu, ya. Hanya orang-orang beriman saja yang akan memperoleh manfaat dari Al-Quran. Dan tidaklah Allah Al-Quran itu berguna, tidak memberi tambahan apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata. Nah, ini anak sekalian, nuzulul Quran
momentum kita untuk lebih mengakrabi Al-Quran, dan momentum kita di bulan Ramadan adalah sebagai Syahrul Quran. Tidak hanya kita memperoleh pahala, tetapi kita juga dijamin oleh Allah mendapatkan kemuliaan dunia akhirat ketika kita berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Pola interaksinya tadi sudah ada 4 itu. Mempelajari dengan baik, ya, kemudian memperbanyak membaca dan menghafalkan, kemudian memahami isinya dan mengamalkan isinya. Kalau ini kita lakukan, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki keluarga di muka bumi. Bagaimana mungkin ya Rabb engkau memiliki keluarga dari kalangan manusia? Keluargaku di muka bumi manusia adalah mereka yang ahlul Quran. Tidak saja menghafalkan, tidak saja pandai di dalam mempelajari, menguasai Al-Quran, tetapi dia yang punya komitmen menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai garis-garis juknis di dalam menjalankan kehidupan, sehingga kehidupan kita tidak error. Yamaha atau produk-produk mengeluarkan produk ada buku panduannya. Bagaimana kita kulkas, misalnya kita beli kulkas diberi buku petunjuk. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan petunjuk itu kalau kita tidak bisa membaca? Nah, kalau kita sudah tidak bisa membaca, tidak tahu bagaimana merawat atau memperlakukan kulkas itu, bisa jadi kulkas 2 hari 3 hari koklok gitu, rusak gitu. Nah, Al-Quran juga demikian. Hidup kita sudah diberi panduan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memahami, kita mengamalkan, maka hidup kita selamat sampai finish kelak, sampai jannah Allah. Kalau tidak memakai panduan Al-Quran, maka dijamin koklok, tidak saja sengsara di dunia, tetapi juga lebih-lebih dipastikan sengsara di akhirat kalau tidak memakai panduan Al-Quran. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang mengabaikan peringatanku, yakni Al-Quran itu, maka fa innahu ma'isyata dzanka, maka dia akan memperoleh penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit berarti di dunia. Kalau mengabaikan peringatan-peringatan Al-Quran, maka dia akan memperoleh atau menemui penghidupan yang sempit, hidupnya susah dan lain sebagainya. Fa innahu ma'isyata dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti ketika di hari kiamat dia akan datang, dia akan muncul sebagai orang yang buta. Naudzubillah, sebagai orang yang buta. Kemudian orang-orang yang buta ini bertanya pada Allah, Robbi, bukan Mas Robbi ya, Robbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa engkau aku bangkitkan dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia termasuk orang-orang yang melihat? Allah jawab, karena engkau ketika di dunia mengabaikan peringatanku Al-Quran, maka hari ini pun engkau kami abaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu bukti nyata. Ketika kita tidak mengakrabi Al-Quran, tidak melakukan interaksi intens dengan Al-Quran, tidak saja kita tidak beruntung, tetapi kita rugi. Kerugiannya bisa dalam dimensi dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jamaah Mushola Riyadhus Shalihin khususnya dan pada umumnya warga Geraha Bumi Ayu benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena diakui sebagai hamba-hambanya yang beriman dan memperoleh petunjuk bimbingan dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Dengan wasilah malam ini kita mengadakan kajian Nuzulul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.